Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, wafaqanillahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kita di penghujung pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis-majelis kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan kepada ilmu kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita junjung tinggi, selalu kita taati, kita teladani, Nabi yang selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh keturunan beliau, seluruh kaum muslimin, seluruh para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti para sahabat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik hingga hari kiamat. Para jemaah sekalian, tajuk kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kaidah yang sangat masyhur di kalangan para ulama, yaitu kaidah al-masyak, kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa kita tinggalkan karena keraguan. Keyakinan tidak boleh kita tinggalkan karena keraguan. Ini merupakan kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat bahwa kaidah ini adalah kaidah yang benar, kaidah yang sesuai dengan dalil-dalil dalam syariat. Dan kaidah ini termasuk di antara 5 kaidah terbesar dalam fikih Islam. Masalah yang dicakup oleh kaidah ini sangat banyak sekali, sangat luas. Sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa hadhihi qa'idatun muttaridah. Ini adalah kaidah yang muttarid. Muttarid itu maksudnya berlaku umum, berlaku pada semua keadaan. La yakhruju minha illa masail yasirah. Tidak ada yang keluar dari cakupan kaidah ini kecuali masalah-masalah yang sedikit.
li adillatin khassatin ala takhsisiyah, karena ada dalil yang khusus menjelaskan masalah-masalah yang keluar dari kaidah ini. Ini menunjukkan bahwa kaidah ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan ini, karena masalah yang ada dalam kaidah ini sangat banyak sekali. Tidak bisa dihitung, ya. Tidak bisa dikatakan masalah yang ada dalam kaidah ini lebih dari 1000 masalah, maksudnya 1000 masalah atau 2000 masalah atau 5000 masalah. Tidak bisa kita katakan seperti itu karena sangat banyak sekali. Dan inilah pentingnya kita mempelajari kaidah fikih. Dengan kata yang sangat singkat, al-yaqin la yazulu bisyak, kita bisa mengetahui jawaban dari ribuan masalah. Al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak boleh kita tinggalkan karena keraguan. Hanya setengah baris. Tapi dengan kata yang setengah baris tersebut kita bisa menjawab ribuan masalah. Makanya ya sangat penting bagi kita untuk mempelajari kaidah fikih. Termasuk di antara yang menunjukkan bahwa mempelajari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak ini sangat penting, karena dengan mempelajari kaidah ini kita akan terhindar dari penyakit was-was. Kita akan dijauhkan dari penyakit was-was, penyakit keraguan-raguan yang tinggi. Karena kalau ada keraguan-raguan dan kita tahu kaidah ini, kita akan katakan keraguan ini tidak boleh kita anggap. Keraguan ini harus kita buang. Keraguan ini harus kita anggap tidak ada, sehingga kita kembali kepada keadaan sebelum datang keraguan. Dengan mengetahui kaidah ini, kita akan bisa mengobati penyakit-penyakit was-was yang ada dalam diri kita. Saya sering ketika ditanya tentang, Ustadz, saya was-was terus. Saya sering wudu sampai 2 kali. Saya sering di kamar mandi, sering ditandas dalam waktu yang lama, kadang sampai setengah jam, agar saya yakin bahwa saya sudah bisa membersihkan kencing saya dengan baik, karena saya takut terjatuh ke dalam ancaman hadis yang mengatakan bahwa kebanyakan siksa di alam kubur itu karena air kencing, sampai dia terjatuh ke dalam was-was karena tidak mengetahui atau tidak mendalami kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwa keyakinan tidak boleh kita tinggalkan karena keraguan. Kaidah ini juga kalau kita merenungi dengan baik, mengisyaratkan atau mengajak kepada kaum muslimin untuk teguh di atas keyakinannya, untuk mempertahankan keyakinannya dengan kuat. Jangan sampai kita meninggalkan keyakinan kita hanya karena ada isu-isu yang tidak jelas. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan yang ada dalam hati kita tidak boleh kita tinggalkan karena keraguan-raguan, karena berita-berita yang tidak jelas, karena tuduhan-tuduhan yang zalim,
Jangan sampai keyakinan yang ada dalam hati kita tinggalkan karena sesuatu yang tidak jelas tersebut. Dalil yang mendasari kaidah ini sangat banyak. Atau sebelum masuk ke dalil ya, saya ingin menjelaskan tentang keyakinan. Apa sih yang dimaksud dengan yakin dalam kaidah ini? Al-yaqin la yazulu bisyak. Apa yang dimaksud dengan yakin? Apa yang dimaksud dengan syak atau keraguan? Yang dimaksud dengan yakin di dalam kaidah ini adalah sesuatu yang masuk dalam anggapan yang pasti. Anggapan pasti tahu, bisa difahami ya. Dia suatu kepastian yang sampai pada derajat kepastian, itulah yang dinamakan dengan yakin. Para ulama ya, ketika mereka menjelaskan tingkatan-tingkatan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu, mereka membagi menjadi 4. Ada al-yaqin, ada al-dhan, ada asyak, ada al-waham. Kalau dalam bahasa diterjemahkan ya, ini adalah kepastian. Ini al-dhan, kemungkinan besar. Dalam bahasa Malaysia kemungkinan besar, sama. Asyak ini ragu-ragu. Kalau kita 50-50. Al-waham ini kemungkinan kecil. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan ini tidak boleh kita tinggalkan hanya karena keraguan-raguan. Al-dhan ini dalam penerapannya dimasukkan ke dalam yakin. Al-dhan dalam penerapan kaidah ini dimasukkan ke dalam yakin sehingga kemungkinan besar juga tidak boleh ditinggalkan karena ragu-ragu. Kita juga kalau tidak sampai pada derajat yakin, maka yang kita pegang teguh adalah kemungkinan besarnya. Kemungkinan besarnya yang harus kita ambil. Tidak boleh kita tinggalkan kemungkinan besar. Kenapa demikian? Karena dalam banyak masalah kita tidak bisa sampai pada derajat keyakinan. Kita tidak bisa sampai pada derajat kepastian 100% yang ini yang benar. Pada banyak masalah kita tidak bisa sampai pada derajat ini yang paling tinggi. Makanya kemungkinan besar atau al-dhan al-ghalib itulah yang kita ambil dan kita pegang teguh. Dan ini ya, ini yang sesuai dengan syariat Islam. Banyak dalil yang menunjukkan masalah ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a." Apabila salah seorang dari kalian menemukan di perutnya ada sesuatu, fa ashkala alaihi akharaja minhu syai'un amla, kemudian dia bingung apakah telah keluar udara dari dirinya ataukah belum, ataukah tidak keluar udara dari dirinya, maksudnya dari jalan belakang. Fala yakhrujanna minal masjidi, maka jangan sampai dia keluar dari masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai dia benar-benar mendengar ada suara atau dia benar-benar
mencium bau yang tidak enak. Ya, ini orang sholat, kemudian setan menggodanya, setan mengganggunya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan keraguan-raguan. Ada sesuatu yang tidak baik di dalam perutnya, mules atau kembung, tahu kembung ya, ada udara banyak, sehingga setan menggodanya dengan keraguan-raguan sampai dia merasa ada yang keluar dari jalan belakangnya, dari duburnya. Sampai seperti ini, setan bisa menjadikan kita seperti ini. Sampai kita merasakan ada sesuatu yang keluar dari dubur kita. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala yakhrujanna minal masjid." Jangan sampai dia keluar dari masjid. Keluar dari masjid maksudnya adalah membatalkan sholatnya. Karena dulu tempat wudu itu jauh tempatnya, bukan di dalam Masjid Nabawi. Orang dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wudu harus ke rumahnya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai dia keluar dari masjid. Maksudnya jangan sampai dia membatalkan sholatnya, kemudian dia harus keluar ke masjid, kemudian wudu. Sampai dia benar-benar mendengar ada suara kentut, atau dia benar-benar mencium bau kentut. Ketika ada keraguan-raguan, maka selama dia masih ragu-ragu, maka dia harus meninggalkan keraguan-raguan ini. Dia harus membuangnya. Yang dia ambil adalah keadaan sebelum keraguan-raguannya. Makanya al-yaqin la yazulu bisyak. Maksudnya adalah kata-kata al-yaqin, ya, al-yaqin la yazulu bisyak. Maksudnya adalah al-yaqin al-madi la yazulu bisyakit tari. Ini maksud dari kaidah. Keyakinan yang sudah ada sebelumnya atau al-yaqinus sabiq, keyakinan yang sudah ada sebelumnya tidak boleh hilang karena keraguan yang datang belakangan, yang datang setelah itu. Keraguan yang datang setelah itu dianggap tidak ada. Dan yang masih ada adalah keyakinan yang sebelumnya. Keyakinan yang sebelumnya. Karena ketika orang sudah ragu, sebenarnya keyakinannya hilang. Bisa difahami? Kalau kita sedang ragu-ragu, keyakinannya ketika itu hilang. Sebenarnya tidak ada keyakinan lagi. Tapi kenapa dikatakan al-yaqin la yazulu bisyak? Maksudnya adalah al-yaqinus sabiq, al-yaqinul madi, keyakinan yang sebelumnya. Keyakinan yang sebelumnya ada, itu tidak boleh dihilangkan oleh keraguan yang datang saat itu. Inilah yang dimaksud dalam kaidah ini. Ketika orang sholat, di awal sholat, ketika belum ada masalah, belum ada kebingungan, dia yakin sholatnya sah. Dia yakin wudunya masih ada. Tapi ketika setan mengganggunya, atau misalnya dia sakit, kembung, ada banyak udara di dalam perutnya, akhirnya dia merasa ada yang keluar. Ketika dia merasa ada yang keluar, di sini keyakinannya sudah hilang. Yang ada adalah ragu, syaknya. Yang ada adalah syaknya. Maka selama dia masih syak, belum yakin keluarnya, dia baru ini sudah keluar atau belum, ini ada yang keluar atau tidak. Ini masih syak. Kalau dia sudah sampai pada keyakinan memang ada yang sudah keluar dari belakang, memang sudah ada yang keluar dari dubur, memang sudah kentut. Kalau sudah yakin seperti itu, tidak masuk dalam pembahasan kita.
yang masuk dalam pembahasan kita, dia masih ragu-ragu apakah benar-benar sudah kentut ataukah belum. Ketika keadaan ini ada, keyakinan sebenarnya sudah hilang. Apa yang kita lakukan? Ragu-ragu itu kita hilangkan, kemudian kita ambil keyakinan yang ada sebelumnya. Berarti wudunya masih sah dan sholatnya juga masih sah. Di dalam hadis lain riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'a falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqan." Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya sehingga dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 rakaat ataukah dia sudah salat 4 rakaat, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyatrahish syak, buanglah keraguan itu dan tetaplah di atas keyakinan. Tetaplah di atas keyakinan. Orang yang ragu apakah salatnya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, ketika ditanya apakah dia sudah salat 3 rakaat, apa jawabannya? Ayo, bapaknya di sana. Kalau ada orang dia ragu apakah dia salatnya sudah 4 rakaat atau 3 rakaat. Kalau ditanya apakah sudah 3 rakaat, jawabannya apa? Hah? Jawabannya, kalau ada orang ragu, dia ragu apakah sholatnya sudah 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat. Kalau ditanya apakah dia sudah sholat 3 rakaat, jawabannya pasti iya. Tidak mungkin bilang tidak. Yang dia ragukan adalah 4. Kalau dia ditanya apakah sholatnya sudah 4 rakaat, maka dia akan mengatakan saya masih ragu-ragu. Tapi kalau dikatakan apakah sholatnya sudah 3 rakaat, maka dia akan mengatakan iya, yang jelas sudah 3 rakaat. Tapi apakah 4 rakaat ataukah belum, dia ragu di situ. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itrahish syak, buanglah yang diragukan. Berarti kemungkinan 4 rakaatnya kita buang, karena itu masih ragu-ragu. Sedangkan keyakinan bahwa kita sudah melakukan 3 rakaat, itulah yang kita ambil. Itulah yang kita ambil. Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Kemudian setelah itu bersujudlah 2 sujud sebelum bersalam. Di antara dalil yang menunjukkan kaidah kita adalah hadis tentang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal." Jangan sampai kalian berpuasa Ramadan sampai kalian melihat jelas hilalnya. Wala tuftiru hatta taraw. Sebaliknya, jangan sampai kalian mengakhiri puasa Ramadan sampai kalian benar-benar melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau ada awan yang menutupi hilal sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, maka lengkapkanlah bulan menjadi 30 hari. Lengkapkanlah bulan menjadi 30 hari. Ketika ada awan menutupi hilal sehingga kita tidak bisa melihat hilal dengan baik, seperti misalnya mendung. Ketika mendung kita tidak bisa melihat
hilal. Padahal hari itu hari ke-29. Kita di situ ada keraguan. Apakah besok sudah Idul Fitri ataukah besok masih Ramadan? Kita tidak bisa melihat hilal. Apa yang kita lakukan? Kita katakan, apakah kita masih Ramadan? Iya. Kalau ditanya apakah Ramadannya pada hari ini selesai, kita katakan masih ragu-ragu kita, belum tentu tuh. Belum tentu Ramadannya berakhir hari ini karena hilalnya belum kelihatan. Maka apa yang kita lakukan? Kita hilangkan keraguannya, kita buang ragu-ragunya. Kalau ditanya apakah kita masih Ramadan? Naam, iya. Sekarang masih Ramadan. Kalau sekarang masih Ramadan dan besok belum tahu kita apakah dia bulan Syawal, maka kita katakan besok juga masih Ramadan karena bulan Syawalnya masih diragukan. Begitu pula dengan bulan Sya'ban. La tasumu hatta tarawul hilal. Jangan sampai kalian memulai puasa Ramadan sampai kalian benar-benar melihat hilal bulan Ramadan. Di tanggal 29 Sya'ban kalau mendung ya tidak bisa kita melihat hilal, maka yang kita lakukan adalah menghilangkan keraguan dan kita berpegang teguh dengan keyakinan sebelumnya. Karena hari ini masih bulan Sya'ban dan besok kita belum tahu apakah dia bulan Ramadan ataukah masih bulan Sya'ban, maka kita ambil bulan Sya'ban karena itu yang ada sebelumnya. Sedangkan bulan Ramadannya masih diragukan. Inilah dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama ya untuk menguatkan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa keyakinan tidak boleh dihilangkan karena keraguan. Kaidah ini sangat besar sekali, sangat luas cakupannya. Oleh karenanya kaidah ini mempunyai banyak sekali cabang. Kaidah besar ini punya banyak cabang kaidah yang lain. Cabang-cabang kaidah-kaidah yang menjadi cabang kaidah ini sangat banyak. Saya sebutkan di sini dan saya akan sebutkan juga contoh-contohnya. Seperti misalnya kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Ini cabang kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Pada asalnya keadaan sesuatu itu seperti keadaan dia sebelumnya. Pada asalnya keadaan sesuatu itu tidak berubah. Pada asalnya keadaan sesuatu itu tidak berubah, sama dengan keadaan sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan kaidah al-aslu baqa'u ma kan ala ma kan. Pada asalnya keadaan sesuatu itu tidak berubah, sama dengan keadaan sebelumnya. Contohnya ketika kita ragu apakah kita sudah berwudu ataukah belum. Kalau ada keraguan, kita ragu apakah kita sudah berwudu ataukah belum, maka apa jawabannya? Belum. Apakah kita sudah berwudu ataukah belum? Al-aslu baqa'u makan ala makan. Pada asalnya keadaan kita itu tidak berubah, sama dengan keadaan kita sebelumnya. Berwudu dengan belum berwudu. Kalau kita ragu apakah kita sudah berwudu ataukah belum, berarti sebelumnya kita belum berwudu. Karena kita ragu apakah sudah berwudu, berarti sebelumnya belum berwudu. Kemudian ada keraguan kita sudah berwudu ataukah belum, maka kita katakan keadaan kita belum berubah, berarti keadaan kita masih belum
berwudu. Dan itulah yang kita yakini. Makanya ada hubungan antara al-aslu baqa'u makan dengan al-yakin la yazulu bisyak. Pada asalnya keadaan sesuatu itu tidak berubah sama dengan sebelumnya, karena yang dia yakini adalah keadaan sebelumnya. Yang kita yakini dari keadaan sesuatu adalah keadaan yang sebelumnya, sebelum ada keraguan. Kalau ragu batal wudu, sebaliknya ini. Kalau ada seseorang ragu batal wudu, apakah wudunya sudah batal ataukah belum? Maka jawabannya belum. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Pada asalnya sesuatu itu keadaannya tidak berubah, sama dengan keadaan sebelumnya. Asalnya dia sudah berwudu, kemudian dia ragu, berarti pada asalnya wudunya belum berubah. Wudunya belum berubah, berarti wudunya masih sah, masih belum batal. Kalau ada orang ragu, apakah si fulan sudah wafat ataukah belum? Bagaimana kita ragu si fulan wafat? Misalnya ada orang hidup di desa kita, menjadi tetangga kita. Suatu ketika dia izin untuk safar, misalnya ke negara lain, sampai 10 tahun orangnya belum kembali. Ada mobilnya, ada rumahnya, ada motornya, ada hartanya di situ. Dia punya anak. Apakah hartanya boleh diwariskan? Maka kita katakan al-aslu baqa'u makana ala makan. Pada asalnya orang ini masih hidup. Karena apa? Karena sebelumnya kita tahu dia masih hidup. Keadaan itu tidak boleh berubah sampai ada bukti yang kuat bahwa dia sudah meninggal, dia sudah wafat. Biasanya kalau ulama di zaman dahulu mengangkat masalah ini kepada hakim, dan hakim yang akan memutuskan orang ini dinyatakan wafat ataukah belum. Ya, tapi sebelum ada itu, maka kita tetap memegang kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan. Harta orang tersebut harus dijaga dan dia dianggap masih hidup. Ya. Taib, kalau ada yang ragu, apakah air sudah berubah najis ataukah masih seperti keadaan sebelumnya, masih suci? Apa jawabannya? Masih suci. Selama kita masih ragu apakah dia sudah najis ataukah masih suci, maka kita katakan air tersebut masih suci. Kalau ada orang ragu apakah sudah terbit fajar shadiq ataukah belum, kita katakan belum. Ya, makanya kalau ada orang ketiduran, ya, kemudian dia bangun, ya, qadarullah jamnya rusak. Jamnya masih berjalan tapi rusak. Sebenarnya sudah jam 6, ya. Di jam dia masih jam 5. Sebenarnya di sini tidak ada ragu ya di sini, tapi di sini dia salah. Tapi kalau misalnya dia ragu apakah sudah terbit fajar ataukah belum, dia melihat di luar sudah agak terang tapi di jamnya masih jam 5. Misalnya ada keraguan seperti itu, maka selama masih ragu dia masih boleh makan ketika puasa di bulan Ramadan. Dia masih boleh makan karena pada asalnya fajar shadiq belum terbit. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Al-aslu baqa'ul lail. Pada asalnya malam itu masih ada. Ya, dan fajar shadiq belum terbit. Sehingga dia boleh untuk makan. Walaupun setelah itu ketika dia keluar rumah misalnya, dia dikabari sholat subuhnya sudah selesai misalnya. Sholat subuh di masjid sudah selesai. Berarti dia makannya setelah terbit fajar shadiq. Tetap saja dia diampuni ya, di sini tidak ada masalah ya, karena memang dia tidak tahu.
Ragu apakah sudah terbenam matahari ataukah belum? Apa jawabannya? Belum. Karena sebelumnya itu matahari belum terbenam, dan sekarang dia ragu apakah sudah terbenam ataukah belum. Al aslu baqa'u makana ala makan. Al aslu baqa'un nahar. Pada asalnya siangnya masih ada, ya matahari belum terbenam. Seperti ini bisa menghilangkan keraguan kita. Ya. Makanya kalau kita puasa Ramadan, ya belum yakin kalau waktu maghrib itu sudah masuk, maka jangan makan dulu. Karena pada asalnya matahari belum terbenam. Pada asalnya waktu maghrib belum masuk. Kalau sudah mendengar azan, langsung kita makan. Kalau mereka masih memperkirakan, masih kira-kira, jangan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang karena keraguan. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Pada asalnya sesuatu itu belum berubah. Pada asalnya siang belum hilang. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa siang sudah hilang, matahari sudah terbenam. Di antara cabang dari kaidah ini adalah kaidah yang berbunyi al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatih. Pada asalnya kejadian itu dikatakan atau disandarkan kepada waktu terdekatnya. Pada asalnya sebuah kejadian itu dikatakan terjadi pada waktu terdekatnya. Disandarkan dalam bahasa Malaysia apa ya? Sama. Pada asalnya sebuah kejadian itu disandarkan kepada waktu terdekatnya. Karena itulah yang yakin. Itulah yang pasti. Kalau ada orang dia mendapati ada air mani di celana, pakaian dalamnya, setelah dia sholat asar, dia ke tandas, dia terkejut melihat ada mani di celananya. Dia ingat-ingat kapan mani ini keluar. Mungkin ketika tidur sebelum zuhur. Mungkin juga ketika tidur sebelum subuh. Dia hanya tidur 2 kali di hari itu. Ya. Dia bangun untuk sholat subuh, kemudian jam 11 misalnya dia tidur lagi. Jam 11 dia tidur, sebelum zuhur dia bangun. Tapi dia baru melihatnya kapan? Setelah sholat asar. Maka di sini kemungkinannya cuma 2, hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan keluar ketika tidur sebelum zuhur, atau kemungkinannya keluar, ya air mani tersebut keluarnya adalah ketika tidur malam. Hanya 2 kemungkinan. Bagaimana kita menjawab masalah ini? Kita katakan ketika kalau dikatakan apakah keluarnya ketika tidur sebelum zuhur, kita akan mengatakan pasti sudah keluar ketika itu. Karena tidak mungkin keluar ketika terjaga kemudian kita tidak merasakan. Ketika zuhurnya pasti sudah keluar. Yang diragukan apakah keluarnya ketika tidur malam, ini kita masih ragu di situ. Kita masih ragu. Kalau dikatakan apakah ketika tidur siang sudah keluar, kita akan mengatakan iya, jelas. Tapi apakah sudah keluar di malam harinya, maka kita masih ragu di situ. Maka orang seperti ini diwajibkan untuk mandi junub dan mengulangi sholatnya. Sholat apa yang harus diulangi oleh orang yang seperti ini?
sholat zuhur dan sholat asarnya. Karena ternyata sholat tersebut dia lakukan tanpa wudu, tanpa bersuci. Dia tidak suci dari hadas besarnya dan juga tidak suci dari hadas kecilnya. Sehingga dia harus mengulangi. Tapi dia tidak wajib mengulangi sholat subuhnya. Dia tidak wajib mengulangi sholat subuhnya. Karena al-aslu idhafatul hadith ila aqrabi awqatih. Pada asalnya kejadian itu disandarkan kepada waktu terdekatnya. Ragu, apabila seseorang ragu kapan barang yang dia beli rusak, apakah ketika di tangannya, apakah setelah di tangannya, ataukah ketika di penjualnya sebelum dia beli. Misalnya ada orang beli HP, HP baru dia gunakan sampai sepekan, atau jangan HP baru ya, HP second hand. Dia beli second hand, dia ambil barang tersebut, kemudian dia pakai sampai sepekan atau sampai 10 hari. Di hari ke-10 dia melihat HP tersebut ada kerusakan. HP tersebut ada kerusakan. Kerusakan tersebut ada dua kemungkinan. Mungkin terjadi di tangan dia, mungkin terjadi di tangan penjual. Sesuai kaidah ini, maka harusnya kita sandarkan kejadian rusaknya HP itu saat di tangan pembeli. Kecuali ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa kerusakan tersebut ada di tangan penjual. Karena waktu terdekatnya kemungkinannya adalah di tangan pembeli. Ragu kapan keluar haid. Ya, untuk para ummahat, kapan keluar haid? Apakah haidnya sudah keluar sebelum maghrib di bulan Ramadan, ataukah setelah maghrib? Kita katakan setelah maghrib, berarti puasanya masih sah. Tidak harus mengqadha puasa di hari itu. Kalau masih ragu-ragu, apakah keluar haidnya sebelum maghrib? Kalau sebelum maghrib otomatis puasanya batal. Karena wanita yang haid itu puasanya menjadi rusak. Tapi wanita ini masih ragu, apakah haidnya keluarnya sebelum maghrib ataukah setelah maghrib. Maka sesuai dengan kaidah ini, kejadian keluarnya haid tersebut disandarkan kepada waktu terdekatnya, yaitu waktu kapan? Setelah maghrib. Sehingga dia puasanya sah dan dia tidak perlu mengqadhanya. Kalau ada wanita yang haid setelah tawaf ifadah, dia menemukan ada haid setelah tawaf ifadah, haji, setelah tawaf ifadah dia lihat, ya mungkin 3 jam setelahnya dia melihat ada darah haid di celananya. Kemungkinan darah haid tersebut keluar ketika tawaf. Kalau haid keluar ketika tawaf, apa yang terjadi? Batal. Kemungkinan haid tersebut keluar setelah tawaf. Ini tawaf ifadah rukun. Kalau tawafnya batal, maka dia harus tawaf lagi. Kalau kita katakan setelah tawaf ifadah, maka berarti tawaf ifadahnya masih sah dan dia sudah menyempurnakan hajinya. Sesuai dengan kaidah ini kita katakan al-aslu idhafatul hadits ila aqrabi awqatih. Pada asalnya haid tersebut terjadinya setelah tawaf ifadah, karena itulah waktu terdekatnya. Ustadz, bukankah ada kemungkinan? Ada kemungkinan haidnya keluar ketika tawaf? Iya, ada kemungkinan itu. Tapi selama kita masih ragu,
maka kita mengambil yang yakin. Yang yakin adalah keadaan sebelum keluarnya haid. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa ketika kita benar-benar bisa memahami kaidah ini dengan baik, maka was-was akan hilang. Karena kita akan mengembalikan semua masalah pada kaidahnya. Kita akan katakan sesuai dengan kaidah. Ini yang saya pegang. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau misalnya ragu berhenti haidnya kapan? Apakah berhenti haidnya sebelum subuh ataukah setelah subuh? Kalau berhentinya haidnya setelah subuh, maka dia tidak boleh puasa Ramadan di hari itu. Kalau berhenti haidnya sebelum subuh, maka dia boleh berpuasa Ramadan. Mana yang kita ambil dari dua kemungkinan ini? Setelah subuh. Karena itu waktu terdekat. Kejadian ini kita sandarkan kepada waktu terdekatnya, yaitu setelah subuh. Berarti pada hari itu dia tidak boleh berpuasa karena sucinya, ya, sucinya dia setelah subuh. Termasuk di antara cabang dari kaidah ini yang ketiga adalah al-aslu fil asya at-taharah. Al-aslu fil asya at-taharah. Pada asalnya segala sesuatu itu suci, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia najis. Kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa itu najis. Segala sesuatu pada asalnya suci, bersih, kecuali ada bukti atau ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut najis. Kalau misalnya ada sumur, ya, dulu di zaman dulu ya, sumur biasanya di luar rumah, dan biasanya satu sumur untuk banyak orang, untuk orang ramai, untuk masyarakat. Dan di zaman dulu banyak atau seringkali ada anjing, ya, anjing liar, anjing yang bukan milik orang. Dan biasanya ada ember. Kalau misalnya ya ada orang ngambil air dari sumur, kemudian meletakkan embernya di luar sumur, dan ada ya anjing-anjing yang bukan milik orang, ya, ada kemungkinan anjing tersebut minum dari ember tadi. Tapi selama kita tidak lihat ada anjing yang minum dari ember itu, maka kita katakan pada asalnya ember tersebut suci. Selama kita tidak melihat langsung atau tidak diberikan kabar oleh orang lain bahwa ada anjing yang menajiskan ember itu. Karena al-aslu fil asya at-taharah. Pada asalnya segala sesuatu itu suci. Ini juga bisa kita gunakan untuk memberikan hukum kepada benda-benda yang diciptakan orang sekarang dan kita tidak tahu asal usulnya. Kalau misalnya kita diberikan obat pil misalnya, ya, diberikan obat, kita ditanya, obat ini najis atau suci? Kita beli obat dari toko, kemudian kita ditanya, obat ini suci apa najis? Ada dua kemungkinan, bisa saja dia suci, bisa dia najis. Bagaimana kita mengambil hukumnya? Kita katakan pada asalnya dia suci. Kalau ada yang mengatakan dia najis, maka dia harus mendatangkan bukti. Mana buktinya kalau ini najis?
pada asalnya segala sesuatu itu suci. Kalau ada yang mengatakan najis, maka dia harus mendatangkan dalil. Hewan, kalau ada hewan walaupun dia menjijikkan, menggelikan, kalau kita ditanya apakah hewan tersebut najis atau suci, maka kita berikan hukum apa? Suci. Kita berikan hukum suci sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Misalnya hewan tersebut terkena najis atau hidup di tempat yang najis, kita katakan hewan tersebut najis karena ada buktinya. Tapi kalau tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hewan itu najis, maka kita menghukuminya sebagai hewan yang suci. Kalau kita masuk ke hotel, kita tidur di situ. Kemudian kita ditanya, apakah lantai di hotel itu najis ataukah suci? Maka kita katakan lantainya suci. Sampai ada dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa lantainya najis. Misalnya kita melihat ada kotoran manusia di situ, itu baru najis. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita kembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci, maka kita tidak boleh memberikan hukum najis kecuali ada dalil atau bukti yang kuat. Seperti misalnya kita melihat ada baju yang sudah dipakai orang atau sudah kita pakai, kemudian kita ragu apakah baju ini najis ataukah suci. Apa jawabannya? Kita katakan suci selama kita belum tahu ada sesuatu yang menjadikannya najis. Makanan tertentu juga demikian. Kalau dihidangkan di depan kita suatu makanan dan kita tidak tahu apakah dia najis ataukah suci, maka kita hukumi suci sampai ada kabar atau bukti atau dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah makanan yang najis. Ya, inilah penerapan dari kaidah-kaidah yang berada di bawah kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Al-aslu fil asya' at-taharah, pada asalnya segala sesuatu itu suci, dan inilah yang kita yakini. Kalau ada keraguan-raguan, maka kita kembalikan kepada keyakinan bahwa dia itu suci. Kaidah yang keempat, al-aslu fil asya' al-muntafa' biha al-hillu wal ibahah. Pada asalnya segala sesuatu yang bermanfaat itu boleh untuk digunakan atau untuk dimakan atau diminum. Seperti kopi ini ya. Kopi ini bermanfaat bagi manusia. Pada asalnya boleh dikonsumsi, boleh dimakan, boleh diminum. Segala sesuatu juga demikian. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, maka hukum asalnya boleh digunakan. Hukum asalnya boleh, kalau dia makanan boleh dimakan, kalau dia minuman maka boleh diminum. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama mendasari kaidah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kalian. Berarti boleh digunakan. Berarti pada asalnya dia boleh dimakan. Berarti pada asalnya dia boleh diminum. Karena semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Sesuatu menjadi tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan, tidak boleh digunakan, itu karena ada dalil. Kita kenapa tidak boleh makan babi? Karena ada dalil yang
mengharamkannya. Kita kenapa tidak boleh makan anjing? Karena ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa kita tidak boleh makan ular? Karena ada dalil yang mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka segala sesuatu itu pada asalnya boleh digunakan, boleh dimakan, boleh diminum. Hewan tertentu apakah halal? Misalnya ada hewan, ya, ada hewan yang ditemukan belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Ada hewan baru ditemukan. Ketika ditanya, apakah hewan tersebut halal dimakan ataukah tidak? Maka pada asalnya halal dimakan, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan tersebut haram. Misalnya ada taringnya tidak? Taringnya untuk memakan mangsa ataukah tidak? Ada cakarnya yang untuk menangkap mangsa ataukah tidak? Apakah misalnya dia menjijikkan ataukah tidak? Ya, ini sesuatu yang bisa mempengaruhi kehalalan hewan, ya. Kalau tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dia diharamkan, maka hewan pada asalnya hukumnya boleh untuk dimakan. Tumbuhan juga demikian. Kalau ada tumbuhan-tumbuhan baru, selama dia bermanfaat bagi manusia, maka pada asalnya hukumnya halal. Tidak boleh kita mengatakan hukumnya haram sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut diharamkan. Kalau ada kita dihidangkan di depan kita minuman, kita ragu dengan hukum minuman tersebut, maka kita katakan pada asalnya halal sampai kita yakin bahwa minuman tersebut diharamkan. Misalnya minuman tersebut membahayakan kesehatan, jelas jadi haram. Minuman tersebut misalnya ada kandungan khamernya, jelas jadi haram. Minuman tersebut misalnya ada najisnya, jelas menjadi haram. Tapi kalau tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa minuman tersebut haram, maka kita menghukuminya sebagai minuman yang suci dan halal untuk dikonsumsi atau diminum. Kalau ada metode pengobatan tertentu, cara mengobati penyakit dengan cara tertentu, dan terbukti cara tersebut bermanfaat bagi manusia, maka pada asalnya cara pengobatan tersebut dibolehkan. Ya. Dan betapa banyak yang seperti ini. Kalau kita misalnya masuk ke dunia akupuntur, ya, pakai jarum, tapi bermanfaat, bermanfaat bagi manusia, kita katakan pada asalnya halal, boleh dilakukan, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu diharamkan. Seperti misalnya pijat metodenya sangat banyak, caranya sangat banyak sekali. Kita katakan kalau pijat tersebut benar-benar bermanfaat bagi manusia, maka pada asalnya dibolehkan, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa cara tertentu diharamkan. Misalnya cara ini menggunakan jin, maka menjadi haram ketika itu. Tapi kalau tidak ada sebab yang menjadikannya haram, maka hal tersebut dibolehkan. Menggunakan hasil teknologi. Teknologi saat ini ada HP, dulunya tidak ada. Sekarang ada seperti headphone, ya. Sekarang ada speaker, ada kamera. Sekarang ada banyak, ya, hasil-hasil teknologi yang bermanfaat bagi manusia, ya. GPS, ya, teknologi seperti misalnya ada nanti layar yang menggunakan media udara. Ini teknologi ini
apabila memang bermanfaat bagi manusia, maka pada asalnya hukumnya dibolehkan. Penemuan-penemuan manusia di zaman ini ya pada asalnya dibolehkan selama bermanfaat bagi manusia. Kalau membahayakan manusia baru ketika itu kita katakan haram. Tapi kalau bermanfaat bagi manusia, maka kita katakan hal tersebut dibolehkan. Ya. Di sini ramai juga tidak face application, face up. Tidak ramai ya. Ada aplikasi yang mengubah wajah seseorang dari muda jadi tua. Hah? Ada namanya apa di sini? Ada ya. Dulu pernah beberapa bulan yang lalu pernah ramai di Indonesia. Kita katakan sebenarnya semua aplikasi itu pada asalnya dibolehkan. Sampai kita temukan atau kita tahu ada dalil yang melarangnya, mengharamkannya. Face aplikasi ya sebenarnya halal, tapi karena dia adalah sebenarnya metode untuk menggambar makhluk bernyawa, maka jadinya haram. Jadinya haram. Kenapa diharamkan? Karena di situ ada menggambar makhluk bernyawa. Mengubah wajah ya dengan aplikasi ya, walaupun caranya dengan hanya mencet tombol ya, itu sama dengan menggambar. Menggambar makhluk bernyawa diharamkan. Tapi kalau aplikasi tersebut tidak demikian ya, tidak ada sisi yang dilarang oleh syariat, maka dibolehkan. Tapi karena ada sisi yang dilarang oleh syariat di dalam aplikasi itu, maka ini yang diharamkan. Taib. Yang kelima, cabang yang kelima dari kaidah ini adalah kaidah al-aslu bara'atul dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari kewajiban. Pada asalnya kita semuanya ini bebas dari kewajiban. Kita pada asalnya tidak punya kewajiban. Pada asalnya seseorang itu tidak punya kewajiban. Taib. Apakah sholat witir wajib? Dalilnya apa? Bisa dengan kaidah ini, al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya sesuatu itu tidak wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu wajib. Kalau kita masih ragu apakah sholat witir itu wajib ataukah sunnah, maka pada asalnya dia tidak wajib, yaitu sunnah. Sholat witir ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, kalau ditinggalkan berdosa. Di antara yang memilih pendapat ini adalah para ulama Hanafi. Para ulama dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan sholat witir itu wajib. Tapi dalil yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat itu dalilnya lemah, hadisnya lemah. Sehingga pada asalnya sholat witir itu tidak wajib. Sampai ada dalil kuat yang menunjukkan kewajibannya dan tidak ada dalil kuat yang menunjukkan wajibnya sholat witir. Kalau ada orang yang dianggap berhutang, kata-kata dituduh bisa difahami? Bisa difahami? Kalau ada orang dituduh berhutang kepada orang lain, maka pada asalnya dia tidak punya hutang. Pada asalnya dia bebas dari kewajiban untuk membayar hutangnya. Sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia benar-benar telah berhutang. Makanya dalam masalah hutang piutang ya, kita harus benar-benar hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian
melakukan akad hutang piutang sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah. Karena kalau tidak kita tulis, tidak ada bukti, kemudian orang yang berhutang kepada kita mengatakan saya tidak berhutang kepadamu. Kita tidak punya bukti, tidak punya saksi, maka yang kuat adalah perkataan dia. Kalau dibawa kepada hakim dan kita tuntut dia telah berhutang kepada saya, misalnya 50.000 ringgit, dia mengatakan mana buktinya? Saya tidak pernah hutang kepada kamu. Saya tidak pernah hutang kepada kamu. Silahkan tunjukkan buktinya. Hakim akan mengatakan iya, silahkan tunjukkan bukti bahwa dia telah berhutang kepadamu. Karena al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya manusia itu bebas dari kewajiban. Dia tidak punya kewajiban pada asalnya. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dalam masalah hutang. Kalau ada orang ragu berapa hutangnya, apakah 1.000 ringgit ataukah 2.000 ringgit? Al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari kewajiban. Pada asalnya seseorang itu tidak punya kewajiban. Kalau dia ragu apakah 1.000 2.000, berarti pada asalnya hutangnya baru 1.000. Karena 1.000 yang setelahnya ini masih diragukan. Masih diragukan. Sedangkan pada asalnya seseorang itu tidak wajib untuk membayar hutang. Karena hutangnya masih diragukan. Ada yang ragu berapa hutang puasanya. Ini banyak terjadi di ibu-ibu, para ummahat yang sering haid, ya, karena haid itu harus setiap bulan. Maka setiap Ramadan pasti punya hutang. Kadang-kadang hutangnya menumpuk-numpuk. Karena ya, apalagi kalau ditambah dengan melahirkan, ditambah dengan menyusui. Tahun ini melahirkan, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi melahirkan, tahun depannya lagi menyusui. Nanti ada haidnya juga, ya. Terkadang saking banyaknya hutang tersebut, akhirnya ragu. Saya puasanya ini hutang 30 hari ataukah 40 hari ataukah 50 hari. Maka dia memperkirakan ya, yang dia masih ragukan, maka itu bukan kewajiban dia. Yang dia masih ragukan, maka itu bukan kewajiban dia. Karena pada asalnya manusia itu ya tidak punya kewajiban. Misalnya dia beranggapan bahwa hutangnya, ya, yang paling kuat kemungkinannya adalah 35 hari. Tapi ada kemungkinan kecil hutangnya sampai 50 hari, maka yang diwajibkan kepada dia adalah 35 hari. Karena al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu tidak punya kewajiban. Ragu apakah dia telah bernazar ataukah belum? Kita katakan belum. Kalau ada seseorang yang ragu, saya ragu apakah saya telah bernazar, apakah kata-kata saya ketika itu nazar ataukah tidak? Ragu. Maka pada asalnya bukan nazar. Karena nazar ini kewajiban. Pada asalnya seseorang itu tidak punya kewajiban. Sampai dia yakin bahwa yang dikatakan ketika itu adalah nazar. Contohnya lagi misalnya ada 2 orang yang dulu pernah melakukan akad, entah akad jual beli atau akad kerjasama, akad berkongsi. Di sini ada kongsi, akad berkongsi, kerjasama antara 2 orang.
Kemudian akhirnya dua orang ini berselisih. Ada yang mengatakan kita kan dulu punya syarat seperti ini. Yang satu mengatakan saya tidak tahu kalau ada syarat itu. Saya tidak tahu kalau ada syarat itu. Maka tidak boleh satu pihak memaksa pihak lain untuk melakukan syarat itu, kecuali ada bukti. Saya ada bukti bahwa dulu kamu pernah menyetujui persyaratan ini. Ini buktinya, hitam di atas putih, ada tulisan, ada tanda tangannya. Ketika itulah dua belah pihak harus melakukan syaratnya. Tapi kalau tidak ada bukti dan masih berselisih, maka pada asalnya tidak ada syarat itu. Karena syarat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh dua orang yang berakad. Makanya kalau ada akad kongsi ya, kita harus jelas apa kewajiban masing-masing, apa hak masing-masing, harus jelas semuanya. Karena itu nantinya akan bisa dijadikan sebagai rujukan ketika berselisih. Cabang kaidah yang berikutnya adalah al-aslu fi dzabaih at-tahrim. Pada asalnya hewan sembelihan itu diharamkan. Pada asalnya hewan sembelihan itu diharamkan. Hewan sembelihan itu maksudnya hewan yang harus disembelih untuk dimakan. Ini maksudnya. Hewan yang ketika kita akan memakannya harus disembelih dulu, maka pada asalnya itu diharamkan. Seperti misalnya ada orang yang berburu burung. Ada orang berburu burung dengan tembak. Apa di sini sistemnya? Tembak juga. Ada orang berburu burung dengan tembak. Dia mengucapkan bismillah. Akhirnya dia tembak burung tersebut kena. Tapi qadarullah di bawahnya ada genangan air. Jatuhlah burung tersebut ke air. Kemudian mati. Orang yang berburu akan ragu, apakah matinya karena tembakannya ataukah matinya karena dia terjatuh ke air. Masih ada keraguan. Kalau masih ada keraguan seperti ini, dikembalikan ke kaidah al-aslu fi dzabaih at-tahrim. Pada asalnya hewan yang ketika kita ingin memakannya harus disembelih, ya, maka pada asalnya dia diharamkan. Kalau kita ragu apakah dia itu matinya karena tenggelam ke air atau matinya karena tembakan kita, maka berarti hewan tersebut masih haram, tidak boleh kita makan. Kalau ada orang berburu dengan anjing, ini di zaman dahulu ya, banyak orang berburu dengan anjing. Jadi anjing itu bisa dilatih untuk berburu. Dan anjing kalau berburu dia sudah terlatih, maka hewan buruan hanya akan digigit saja, tidak akan dimakan oleh dia. Ketika kita lepaskan anjing dengan mengatakan bismillah, dia mulai mengejar hewan yang menjadi target. Qadarullah ada anjing lain membantu anjing kita, misalnya. Jadi di situ ada dua anjing berburu. Yang satu anjing liar, tahu anjing liar ya, tidak ada pemiliknya. Yang satu anjing kita yang sudah terlatih itu. Akhirnya tertangkaplah hewan buruan tadi. Targetnya tertangkap dan dimangsa. Ditangkap sampai mati. Dan kita ragu, ini ditangkap oleh hewan
anjing yang lain ataukah hewan anjing kita yang terlatih. Ketika ragu seperti ini, maka kita tidak boleh memakan hasil buruan anjing tersebut, karena ada sebab yang mengharamkan, ada sebab yang menghalalkan, dan pada asalnya hewan yang disembelih itu diharamkan. Hewan sembelihan maksudnya sudah saya sebutkan tadi ya, hewan yang ketika kita ingin memakannya harus disembelih dulu. Taib. Apabila ada hewan yang menjadi persilangan antara hewan yang halal dengan hewan yang haram, bolehkah kita sembelih untuk kita makan? Kita katakan tidak boleh. Misalnya ada kuda kawin silang dengan keledai. Keledai itu haram tidak? Haram. Dikawin silangkan dengan keledai, jadinya apa? Bagal dalam bahasa Arab, tidak tahu dalam bahasa Malaysia ya. Jadinya bagal. Disebutkan di dalam Al-Quran, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Jadi kuda, bagal dan keledai itu digunakan untuk kendaraan tunggangan, dan juga ada keindahan di hewan-hewan itu. Campuran atau persilangan kuda dengan keledai jadinya bighal atau bagal. Bagal ini jadi haram. Bagal ini jadi haram karena ada sebab yang mengharamkan, yaitu keledainya, ada sebab yang menghalalkan, yaitu kudanya. Sehingga kita ragu mana yang lebih dominan. Ketika kita ragu dengan kehalalannya, maka pada asalnya itu diharamkan. Hewan yang ada di daerah yang mayoritas penduduknya kafir yang bukan ahlul kitab. Hewan sembelihan yang ada di negara kafir yang bukan ahlul kitab, pada asalnya tidak boleh kita makan. Kafir yang bukan ahlul kitab itu ya selain Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani, itu kafir yang bukan ahlul kitab. Apabila kita hidup di negara-negara yang mayoritas penduduknya kafir yang bukan ahlul kitab, maka hewan-hewan sembelihan di tempat tersebut hukumnya haram. Karena pada asalnya hewan-hewan tersebut datang dari mereka, maka hukumnya haram sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut disembelih dengan cara yang halal, dengan cara yang syar'i, dan akhirnya menjadikannya halal. Misalnya kita melihat ya ada stempel halal di kedainya, atau kita melihat ini penjualnya muslim dan dia menyembelih sendiri di kedainya, ketika itulah kita baru boleh ya untuk membeli sembelihan-sembelihan di rumah makan tersebut atau di kedai tersebut. Di Indonesia ada ya pulau yang terkenal ya, penduduknya mayoritas dari orang-orang kafir, dari orang-orang kafir yang bukan ahlul kitab. Maka ketika kita ke sana, ke pulau tersebut, maka kita tidak boleh memakan hewan sembelihan di sana, kecuali kita tahu ada stempel halal MUI-nya misalnya, atau kita tahu kenal sendiri dengan orang tersebut bahwa dia muslim dan dia kalau menyembelih sendiri. Ketika itulah kita baru boleh makan dari hewan sembelihannya. Tapi kalau tidak ada bukti yang menjadikannya halal, maka jangan makan hewan sembelihan. Makan apa Ustadz? Makan ikan ya, seafood,
Makan apa lagi? Makan hijau-hijau, ya, sayur yang tidak ada rohnya. Vegetarian kalau di Indonesia. Jadi makan buah-buahan, makan sayur mayur, ya, atau makan yang ada nyawanya tapi dia tidak harus disembelih, seperti ikan dan hewan-hewan laut. Karena pada asalnya hewan sembelihan tersebut diharamkan. Kalau di negeri yang mayoritas kaum muslimin, maka pada asalnya dihalalkan. Pada asalnya dihalalkan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kehalalan hewan-hewan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan kita katakan, Ustadz, kaum muslimin sekarang sudah jauh dari agama Islam dan kemungkinan mereka menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita katakan pada asalnya kaum muslimin itu ketika menyembelih menerapkan syariat Islam, itu pada asalnya. Kalau antum meragukan hal tersebut, datangkan bukti kepada saya bahwa dia menyembelihnya tidak baik, dia menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat. Datangkan bukti kepada saya. Kalau benar-benar datang dengan bukti, ketika itulah baru kita terima tuduhan tersebut. Tapi kalau tidak ada buktinya, maka pada asalnya kaum muslimin menyembelih dengan cara yang disyariatkan. Masih ada banyak. Saya sebutkan beberapa kaidah, saya sedikitkan contohnya, ya. Ada kaidah yang berikutnya adalah al-aslu fil abdha at-tahrim. Ini cabang dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak, sangat banyak, ya. Pada asalnya kemaluan itu diharamkan. Pada asalnya farji itu haramkan. Pada asalnya farji itu diharamkan. Contohnya banyak, seperti misalnya ada seorang wanita yang diragukan apakah dia itu masih saudara sepersusuannya ataukah tidak. Maka pada asalnya tidak boleh dinikahi. Apabila ada laki-laki, dia ingin menikahi seorang perempuan, tapi dia ragu, ini kayaknya, sepertinya saudari sepersusuan saya, tapi dia belum punya kepastian, maka dia tidak boleh menikahinya karena ada keraguan itu. Dan pada asalnya farji itu diharamkan. Kalau ada seseorang yakin punya saudari sepersusuan di suatu desa, tapi dia tidak tahu siapa orang tersebut, tapi dia yakin dia di desa itu. Kata para ulama, dia tidak boleh menikahi wanita satu desa itu, karena setiap wanita punya kemungkinan dia saudara atau saudari sepersusuannya. Para ulama mengecualikan, kecuali apabila dia tidak tahu wanita yang dia ragukan itu hidupnya di mana di dunia ini. Kalau keadaannya sudah seperti ini, dia tidak tahu sekarang saudari sepersusuannya hidupnya di mana, maka setiap wanita punya kemungkinan itu menjadi saudari sepersusuannya. Kalau sudah sampai pada keadaan seperti ini, maka kaidahnya ditinggalkan. Kenapa demikian? Al-masyaqqatu tajlibut taysir, masuk dalam kaidah lain. Sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Kalau dia tetap menerapkan kaidah al-aslu fil abda at-tahrim, maka dia tidak boleh menikah sama sekali. Dan ini sesuatu yang berat. Makanya ketika dia tidak tahu wanita tersebut hidupnya di daerah mana, tapi dia hidup di dunia ini, maka dia tetap boleh menikahi wanita lain. Taib. Kalau ada seorang yang mentalak bain salah satu dari istrinya, dia punya istri misalnya 4, dia telah mentalak bain, talak 3 terhadap salah satu istrinya, qadarullah dia lupa siapakah yang dia talak dengan talak bain.
Setiap istri punya kemungkinan dialah yang ditalak bain. Apa yang terjadi? Dia tidak boleh bergaul dengan semua istrinya. Ini musibah besar. Punya 4 istri, tapi tidak boleh digauli oleh dia. Taib. Solusinya apa Ustaz? Solusinya nikah lagi. Taib. Contoh saya berpindah ke kaidah sebelumnya, setelahnya. Kaidah setelahnya yang menjadi cabang dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, kaidah yang mengatakan al-aslu al-adam. Al-aslu al-adam, pada asalnya sesuatu itu tidak ada. Pada asalnya sesuatu itu tidak ada. Seperti misalnya kalau ada orang beli barang, beli HP baru, kemudian dia bawa ke rumah, dia hidupkan HP-nya, ternyata ada kerusakan. Dia kembali ke toko. Toko mengatakan kita tidak punya, misalnya apa namanya di sini? Garansi. Ya, kalau di Indonesia garansi. Kita tidak punya garansi. Dan pada asalnya barang tersebut tidak ada kerusakan karena sudah kita seleksi sebelumnya. Maka di sini yang lebih kuat adalah penjualnya. Penjualnya lebih kuat karena pada asalnya kerusakan itu tidak ada. Taib, yang berikutnya contohnya, apabila ada orang yang meragukan tentang sesuatu yang membatalkan wudunya dia, maka pada asalnya pembatal wudu itu tidak ada. Ada orang yang dituduh melakukan kesalahan, tapi dia mengingkarinya, saya tidak melakukan itu. Maka pada asalnya kesalahan itu tidak dia lakukan, kecuali ada bukti ya. Kalau ada bukti itu urusan lain. Tapi kalau kita ditanya atau ada orang menuduh orang lain melakukan kesalahan, maka yang menuduh kita harus tanya, mana bukti bahwa dia berlaku salah? Karena orang yang dituduh melakukan kesalahan tersebut ya, kemudian dia ingkari, maka pada asalnya kesalahan itu tidak dia lakukan. Al-aslu al-adam, pada asalnya sesuatu itu tidak ada ya. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Sebenarnya masih ada beberapa kaidah yang belum Ana sampaikan, tapi karena waktu ya, maka kami akhiri kajian ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita bahas bersama pada daurah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu ini dengan baik, dengan mudah, dan juga mengajarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu pertanyaan kalau ada. Siap. Dengan kaidah yang tadi kalau kita ambil kaidah yang lain yaitu syubhat, tadi kan ada yang suci dengan yang dia tidak suci atau tidak. Kan di kaidah yang lain kita disuruh meninggalkan yang syubhat yang lebih baik. Bagaimana kita mengharmonikannya? Taib. Kalau dalam masalah syubhat itu kita masih tidak punya kemungkinan besar, tidak punya kemungkinan kecil. Itulah syubhat. Dan syubhat ini bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain. Syubhat itu kalau dalam bahasa Indonesia sesuatu yang relatif. Sesuatu yang relatif. Bisa jadi syubhat itu menurut si fulan,
karena dia tidak punya dalil-dalil penguat. Menurut si fulan yang lain atau si Allan, maka itu bukan syubhat karena dia punya dalil-dalil yang menguatkan. Sehingga orang yang alim itu sesuatu yang syubhat pada dirinya lebih sedikit, karena dia punya banyak dalil untuk menguatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ketika dia sampai pada keadaan bahwa dia ragu-ragu sekali, tidak bisa menguatkan kemungkinan yang lebih kuat, ketika itulah sebaiknya dia tinggalkan. Sebaiknya dia tinggalkan. Tapi kalau kita masih punya penguat untuk menguatkan sebuah pendapat atau sebuah kemungkinan, maka berarti tidak ada syubhat di situ. Berarti tidak ada syubhat di situ. Seperti kaidah-kaidah yang sedang kita bahas tadi, yang telah kita bahas tadi, itu sebenarnya adalah untuk menghilangkan syubhat, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Kalau kita sudah punya penguat kaidah-kaidah yang menguatkan sebuah kemungkinan, maka syubhatnya sudah hilang. Syubhat di situ sudah hilang karena kita ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, dan itu menjadikan kita bisa menguatkan salah satu kemungkinan. Mungkin menurut orang lain ya, yang tidak punya kaidah-kaidah tersebut itu masuk dalam perkara syubhat. Tapi menurut kita itu tidak masuk dalam perkara syubhat karena kita punya banyak kaidah, kita punya banyak dalil yang bisa menghilangkan syubhat tersebut. Taib. Demikian ya, dan mohon maaf ya, mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir, dan mudah-mudahan ada kesempatan yang lebih baik untuk kita dalam bermajelis ilmu. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang sulit difahami ya, karena memang bahasa yang keterbatasan bahasa saya. Saya berharap ya bisa difahami dengan baik dan bisa diajarkan, disebarkan kepada masyarakat Malaysia dan mudah-mudahan itu membawa keberkahan dan kebaikan yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.